Eh, Baik, Bapak Ibu, di mata kuliah ini saya izin memaparkan terkait tugas dari mata kuliah ekonomi pengembangan proyek, di mana di sini eh, saya mengangkat kajian mengenai subjek tadi untuk penyelenggaraan rumah dan perumahan pada penerapannya pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Bandung tahun anggaran 2023. Nah, di mana sistematika pembahasannya, yang pertama dasar hukum, latar belakang, peta sebaran perumahan kumuh, identifikasi masalah, rumusan masalah, gambaran umum perilaku Kota Bandung, supply and demand. Yang pertama, dasar hukum sebagai utuh dari urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Ini ada pada Undang-Undang Nomor 23 tentang pemerintahan daerah. Di sini Kota Bandung sebagai pemerintah kabupaten kota memiliki wewenang untuk penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 hektar. Nah, untuk urusan perumahan dan kawasan permukiman kumuh, pemerintah kabupaten kota juga memiliki wewenang untuk pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten kota. Yang menjadi latar belakang sebagai penyelenggaraan atau perbaikan rumah tidak huni ini, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman untuk mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Terkait hal ini, Kota Bandung juga sudah mencantumkan dalam Perda Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2022 tentang rencana tata ruang wilayah kota berikut dengan akses rumah layak huni oleh masyarakat berpenghasilan rendah dan juga meningkatkan tata bangunan dan lingkungan terstruktur. Berikut ini adalah peta sebaran lokasi perumahan kumuh di Kota Bandung. Kota Bandung ini memiliki 151 kelurahan dan 30 kecamatan, di mana untuk kawasan kumuh ini sudah ditetapkan dalam keputusan Wali Kota Nomor 648 keputusan 1227 DPKP 3 tahun 2020, yaitu tentang penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Bandung. Bahwa untuk perumahan kumuh dan permukiman kumuh ini tersebar di 63 kelurahan dan terdapat di 25 kecamatan, yaitu tersebar di 251 RW. Nah, untuk identifikasi masalahnya, yang pertama meningkatnya kebutuhan hunian, di mana kebutuhan hunian ini semakin meningkat, terutama di kawasan perkotaan dan padat penduduk, seiring dengan pemikiran masyarakat yang berpikir hidup di kota mendapatkan akses strategis untuk mereka berusaha menghidupi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, maraknya hunian di lahan yang ilegal. Masih terdapat hunian yang berada pada zona merah atau terlarang untuk kawasan hunian seperti pada bantaran sungai, bantaran rel kereta api, dan lahan milik pemerintah.
Yang ketiga, keterbatasan lahan, terbatasnya lahan untuk pengolahan permukiman, terutama di perkotaan, serta harga lahan yang semakin jauh dari jangkauan masyarakat berpenghasilan rendah ini. Serta ketersediaan rumah subsidi yang semakin jauh dari pusat kegiatan. Yang keempat, rendahnya daya beli masyarakat, di mana tingkat keterjangkauan MDR ini untuk memenuhi kebutuhan rumah masih rendah, baik membeli dari pengembang, membangun secara swadaya maupun meningkatkan kualitas rumah yang tidak layak huni. Berikutnya, tidak efisiensinya proses dan mahalnya biaya perizinan untuk pembangunan. Yang berikutnya, akses MDR ke sumber pembiayaan perumahan atau lembaga keuangan untuk mendapat KPR masih terbatas. Nah, untuk rumusan masalahnya, dilatar belakangi dengan identifikasi masalah tadi, maka untuk penerapan rumah layak huni cukup sulit bagi MDR, sehingga pemerintah Kota Bandung ini berperan mewujudkan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui Perwal Kota Bandung nomor 86 tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni yang bersumber pada anggaran APBD Kota Bandung. Nah, untuk pelaksanaannya di sini terbagi menjadi dua kawasan. Perbaikan rumah tidak layak huni ini pada kawasan permukiman kumuh dan ada juga yang terdapat pada kawasan permukiman yang non kumuh. Maksud untuk penyusunan kajian ini adalah melakukan studi dalam aspek perumahan sebagai bahan kegiatan perbaikan di Kota Bandung, dan tujuannya penyusunan kajian ini adalah teridentifikasi rencana, strategi pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan bagi perbaikan perilaku dan rekomendasi untuk setiap permasalahan perumahan. Di mana yang sasarannya, yang pertama bisa teridentifikasi kondisi pelaksanaan kegiatan bantuan perbaikan perilaku di Kota Bandung. Yang kedua, teridentifikasi juga permasalahan perumahan dan kegiatan bantuan perbaikan perilaku di Kota Bandung. Yang ketiga, tersusun arahan rencana kegiatan bantuan perbaikan perilaku untuk anggaran tahun depan. Yang keempat, tersusun strategi pelaksanaan kegiatan bantuan perbaikan perilaku di tahun depan 2024. Yang kelima, tersusun juga pengendalian pelaksanaan kegiatan bantuan perbaikan perilaku di tahun 2024. Yang keenam, tersusun juga rekomendasi untuk setiap permasalahan perumahan dalam kegiatan perilaku ini, di mana supply and demand pada pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni ini. Yang pertama, lokasi penerima bantuan. Lokasi penerima bantuan ini berada pada kawasan kumuh dan non kumuh. Yang kedua, ketersediaan infrastruktur yang memadai untuk proses penyaluran bahan baku bangunan tepat sasaran. Yang berikutnya, suplai bahan bangunan, yang dimana bahan bangunan ini suplainya terfabrikasi bahan bangunan lokal terjangkau. Yang kedua, pengembangan penggunaan bahan bangunan alternatif. Yang ketiga, terkait pembangunan perumahan. Yang pertama, spek teknis pembangunan rumah layak huni. Yang kedua, peningkatan kapasitas tukang dan mandor. Nah, untuk demand ini sendiri yang berkaitan dengan lokasi penerima bantuan, yang pertama, kepemilikan tanah didukung dengan sertifikat kepemilikan, tepat waktu dan tepat sasaran. Terus yang kedua, untuk demand bahan bangunan, di sini pemberdayaan komunitas. Yang kedua, ketercapaian swadaya masyarakat. Untuk demand pembangunan perumahan, yang pertama memenuhi keandalan struktur, kesehatan dan sanitasi. Yang kedua, ketercapaian outcome program. Nah, ini untuk penyelenggaraan bantuan perbaikan perilaku di Kota Bandung ini terkait perencanaan untuk target rencana pembangunan jangka menengah Kota Bandung pada 2018 sampai 2023 untuk
masyarakat miskin yang menempati rumah layak huni ini di tahun 2023 sampai kepada 3.426 unit. Nah, dilihat dari presentasi kepala keluarga untuk MDR ini menepati hunian layak 83,01%, dan untuk presentasi kepala keluarga MDR yang menempati hunian layak di luar kawasan kumuh ada 81,95%. Di mana realisasi pelaksanaan pada tahun 2022 ini untuk masyarakat miskin menempati rumah layak huni ini sampai kepada 2.182%. Jadi untuk presentasi kepala keluarga untuk MDR yang menempati hunian layak ini di 83,08%. Untuk presentasi kepala keluarga MDR yang menempati hunian layak di luar kawasan kumuh 81,24%. Nah, ketika dievaluasi ternyata selisih realisasi terhadap target untuk masyarakat miskin ini masih minus 1.244. Artinya untuk presentasi kepala keluarga MDR yang menempati hunian yang layak itu surplus dari 0,07%, dan untuk presentasi kepala keluarga MDR yang menempati hunian layak di luar kawasan kumuh ini masih minus 0,71%. Nah, untuk target capaian penanganan perilaku Kota Bandung ini di tahun 2023 sekarang yaitu 2.536 untuk rencana realisasi penanganan di masyarakat miskin. Ada 354 unit, dan targetnya untuk RPJMD ini penanganan miskin sisa targetnya itu 890 unit. Nah, ini terkait untuk nilai bantuan perbaikan Rutilahu. Karena Rutilahu di Kota Bandung ini ada beberapa usulan. Yang pertama dari Musrenbang, dari kewilayahan kelurahan, dan ada juga dari reses Dewan. Nah, berikut juga ada rehab bencana yang terkena bencana kebakaran, itu bisa mengusulkan juga ke DPKP Kota Bandung, di mana nilai bantuannya itu untuk yang Musrenbang ini untuk bahan baku bangunannya 22.200 dan tenaga kerja 2.950. Nah, untuk rehab yang bencana ini lebih besar, di mana bahan bangunannya itu 27.200 dan tenaga kerja 2.800. Nah, jika kita lihat untuk tinjauan kebijakannya, yang pertama aspek rumah layak huni ini yang pertama memenuhi ketahanan bangunan, salah satu bahan atau lebihnya tidak salah satu bahan atau lebih tidak layak, jadi harus memenuhi ketahanan bangunan. Yang kedua, luas bangunan 7,2 meter persegi per orang, terus harus memenuhi kelayakan sanitasi, air minum. Nah, rumah layak huni ini didasari beberapa aspek, sehingga dalam pelaksanaan setiap aspek diperlukan untuk menciptakan rumah layak huni yang berkesinambungan dan dapat mengurangi indikator kumuh, baik dari kawasan permukiman kumuh maupun yang perumahan kumuh. Mungkin baru segitu, Prof, yang baru saya Baik, terima kasih dapat Pak. saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Usop. Ya, Jadi Prof. saya komentar ini dulu. Yang pertama ini terkait urgensi kebutuhan mungkin rehabilitasi Pak ya. Rehabilitasi eh, pemukiman kumuh menjadi suatu hunian yang layak huni. Pemukiman yang eh,
menengah kan gitu, seperti itu. Ya. betul Pak. Ya. Yang disampaikan Pak Usup merupakan salah satu identifikasi hierarki dari program yang dikonsepsi, ya, yang dikonsepkan oleh pemerintah seperti itu, dan pastinya disesuaikan dengan stakeholder-nya. Nah, sehingga dalam ekonomi pengembangan proyek yang didefinisikan bahwa bagaimana rancangan konsep desain, ya, untuk bangunan yang bisa mengakomodasi eh, pemukiman kumuh menjadi ke taraf yang lebih layak. Dalam hal ini mungkin ke menengah gitu. Berarti pembangunan pemukiman yang layak huni kan gitu. Nah, dari sini eh, saya baru melihat identifikasi dan alasan yuridis formalnya seperti itu. Nah, konsep untuk perancangan, ya, orientasinya pastinya dimulai dari Pak Usup, ya. Bagaimana kita memperancang bangunan, ya, bisa eh, mungkin bahasa ininya bisa terbeli lah gitu ya, bahasa praktisnya gitu ya, bisa terbeli oleh masyarakat ekonomi lemah tadi, ya. Mungkin dengan, atau kalau memang tidak terbeli atau direlokasi saja gitu. Nah, inilah yang kita rumuskan di tujuannya. Dari identifikasi masalah itu, Pak Ucup kemudian merumuskan masalah, oh ternyata si masyarakat ini tidak mempunyai aset terkait dengan kepemilikan eh, lahan di zona kumuh tersebut. Nah, sehingga yang kita definisikan adalah bagaimana pemerintah mendefinisikan, ya, kalau eh, apa pemukiman kumuh kan kewajiban pemerintah itu memperbaiki ke taraf yang lebih baik, gitu, seperti itu, tanpa menghilangkan kan gitu. Nah, berarti kan membangun tanpa menghilangkan. Nah, dengan seperti itu rusun atau pemukiman atau mungkin itu katakanlah rusun, berarti yang disiapkan untuk golongan ekonomi lemah, ya, sehingga biaya untuk pembangunan itu pastinya harus kira-kira ada alokasi yang didefinisikan sesuai dengan tanggung jawab pada kepentingan tersebut. Misalnya pemerintah terkait dengan program rusun, ya, rusun sederhana itu, rusun rusun apa ya, rusun pemukiman sederhana itu, ya, eh, itu eh, bagaimana itu bisa terpenuhi, misalnya minimal ke level tertentu terpenuhinya, misalnya level operasional, ya. Nanti kita lihat kalau level operasional pengelolaan gedung aja itu kira-kira mampu nggak mereka untuk me, apa itu mengelola. Kalau nggak mampu ya terpaksa pemerintah yang menghandle gitu. Nah, nanti akan Pak Usup akan mengestimasi dulu dari lokasi itu kira-kira yang menjadi resource apa. Kita punya SDA sumber daya apa dari situ. Oh, kalau mereka memang tidak punya aset kepemilikan lahan itu, berarti Pak Usup bisa langsung bisa mendefinisikan di lahan itu sebagai salah satu objek VKOS, objek biar tetap sebagai sumber daya kita. Kita punya lahan ini punya lahan X meter persegi seperti itu. Sehingga dari situ nanti akan dikembangkan apakah pembiayaan ini direct delivery program given atau penyertaan. Misalnya kalau penyertaan eh, ada investor, ya, investor yang mau membangun di situ. Tapi kan investor itu harus diberi kesempatan untuk berusaha mengembalikan dananya yang di situ.
konsesinya seperti itu. Nah, itu bisa didefinisikan. Kita membuat apartemen misalnya seperti itu, atau apartemen sama rusun itu kan sama, Pak. Karena Pak, definisinya aja yang berbeda dan fasilitasnya kan seperti itu. Ya, dengan seperti itu, oh mungkin level 2, 3, 4 misalnya seperti itu, 1, 2, 3, 4 untuk mall, untuk bisnis yang diberikan oleh si ini investor, ya seperti itu. Kemudian yang di atasnya itu diberikan oleh eh, masyarakat yang direhabilitasi tadi, direhabilitasi dari pemukiman kumuh menjadi pemukiman eh, apa yang layak huni, ditempatkan di lantai 5 ke atas misalnya, 10 lantai atau 12 lantai. Nah, bagaimana dengan seperti itu? Nah, konsep-konsep ini kan kemudian, oh mereka bisanya apa? Ya, kemudian diberdayakan menjadi eh, pegawainya di situ, di mallnya itu, di sini, di situ. Nah, itulah yang kemudian itu diestimasi bagaimana menyusun cash flow. Cash flow yang didefinisikan dari sistem usaha di situ. Sehingga bangunan yang tadi apa itu dibiayai oleh investor itu bisa dikembalikan ke apa sistem pembiayaan yang model yang eh, dirumuskan dari kerangka bisnis tersebut. Nah, silakan, tidak apa-apa. Nah, ini yang sudah biasa dilakukan di Singapura sebelumnya. Di Singapura seperti itu, Pak, dulu, Pak. Ya, mereka mendatangkan investor semua gitu. Eh, level 1 sampai tertentu itu untuk mall seperti itu. Terus level 5 ke atas untuk pemukiman, ya, untuk apartemen seperti itu. Nah, yang sebelumnya seperti itu. Ya karena memang lahannya sedikit ya Singapura seperti itu. Ya kemudian di pegawainya kemudian ya pemukiman di situ dipekerjakan di situ gitu seperti itu. Nah ini diestimasi berapa jumlah huniannya, berapa yang ini diestimasi seperti itu. Sehingga nanti pastinya akan disesuaikan dengan antara bangunannya dengan resource yang dipunyai. Ya, kalau kita punyai misalnya seperti itu, berapa kemampuan eh, payback periodnya gitu. Payback periodnya berapa tahun. Ya inilah nanti yang Bapak Ibu hitung semuanya. Yang notabene apa sistemnya simulasi dulu. Jadi oh ini realistis nggak gitu loh konsepnya itu. Oh kalau ini tidak realistis ya pastinya munculnya di angka payback periodnya. Payback periodnya pasti terlalu jauh seperti itu. Nah, nanti item-item rumusan anggaran biaya ya dari yang fixed cost maupun variabel variabel cost itu bisa disesuaikan apa yang menjadi didorong sana seperti itu. Konsep pembiayaan itu. Ya misalnya Pak Usup membangun gedung 10 lantai seperti itu ya. 10 lantai tapi nggak terlalu mewah. Tadi kan menunjukkan beberapa material seperti ini ya. Katakanlah yang bangunan kelas menengah kan gitu. Kan dulu ada bangunan yang itu hampir sama ya template itu ya. Rusunawa, Rusun itu ya. Yang program PUPR itu loh Pak. Iya, di Ya Bandung juga itu kan ada itu apa ya rumah susun rumah deret yang di Taman Sari, Prof. Jalan ya Taman Sari. ya itu kan cenderungnya bangunannya memang template kan. Istilahnya itu eh, apa ya hampir sama semua di eh, desainnya hampir sama dia pakai precast gitu Pak kan. Mudah seperti itu ya gampang seperti itu. Nah itu ya tinggal bagaimana mendefinisikan ini eh, konsep bisnisnya. Nah, kita kan ekonomi pengembangan proyek. Nah, ini konsep bisnisnya bagaimana?
Tadi katakanlah 4 lantai dipotong dulu untuk bisnis, ya, nanti kembalikan ke sana. Tapi kalau program pemerintah kan tidak harus mengembalikan, ya kan? Tidak harus mengembalikan, tapi minimal ya operasionalnya itu tidak membebani pemerintah, gitu. Kan kita lihat nih, kayak saya kemarin lihat di Semarang atau di beberapa itu rusunawa itu rusun ya, rusun seperti itu. Kalau yang pemukiman kumuh, akhirnya kan gini Pak, banyak yang kemudian akhirnya memang kelihatan kumuh banget akhirnya, walaupun sebelumnya bagus, ya sebelumnya bagus, akhirnya menjadi kelihatan kumuh karena memang operasionalnya, maintenance-nya tidak bagus, gitu. Nah itu kalau nanti dikembalikan eh, apa itu perbaikan dari awal itu kan akan mahal lagi. Makanya yang didorong adalah bagaimana pengelolaan itu dengan baik supaya tidak menjadi kumuh lagi akhirnya. Ya inilah pemberdayaan yang dimaksud untuk dalam proyek itu. Jadi tidak hanya eh, direlokasi, direhabilitasi itu, tapi ada pemberdayaan. Minimal tahu, oh ini kalau rumahnya eh, apa ini catnya sudah buram gitu gitu itu ya mereka bisa nambal apa ngecat sendiri. Kalau misalnya salurannya mampet gitu ya, plumbingnya sudah rusak gitu, mereka bisa eh, memperbaiki sendiri. Lah itu di tingkat maintenance seperti itu. Nah ini nanti yang Pak Usup konsepkan, ya rumusan itu masuk di bagaimana budgeting yang akan didefinisikan di dalam itu. Ya kalau rumah susun seperti ini yang dari delivery pemerintah, saya kira itu yang ini yang menurut saya penguatannya di operasional dan maintenance. Kalau di sana kan pasti nggak ada lift lah, kelihatannya nggak ada lift kan, karena pasti kalau pakai lift kan maintenance-nya besar, operasionalnya perlu maintenance besar kan gitu. Ya seperti itu. Nah itu bagaimana sistem mitigasinya, keamanannya bagaimana, itu yang harus kita rumuskan. Ya, jadi RAB yang eh, pembangunan itu harus terestimasi atau ya minimal Pak Ucup ada estimasi inilah eh, virtual lah gitu. Istilahnya itu rancangan yang sifatnya eh, simulasi gitu ya. Berapa atau per lantai berapa, per meter persegi berapa juta misalnya untuk bangunan sederhana, kalau per meter persegi berapa rupiah gitu, terus naik per lantai itu kan ada koefisiennya, sampai 10 lantai koefisiennya berapa. Jadi dihitung kasar aja gitu. Itu sebagai hitungan kasar untuk RAB-nya. Lah, RAB di situ kira-kira nanti kan akan ditanggung oleh investor bagaimana. Nah, gitu. Kalau misalnya tadi Pak Usop mau merancang yang tadi 3 itu ya apa 3 atau 4 lantai itu untuk bisnis ya silakan enggak apa. Itu kan konsep ya. Kita kan di sini merumuskan ya ide-ide kreatif dari Bapak Ibu sekalian untuk mendefinisikan ekonomi pengembangan proyek. Jadi proyek yang kita rumuskan itu ada feedback eh, value ekonominya gitu loh. Value-nya apa? Eh, secara apa ini turunan dari proyek itu gitu loh. Kalau hanya kemudian bangun aja jadi rumah itu jadi rusun aja kemudian tidak bisa tertangani ya jadi perumahan kumuh lagi Pak gitu. Kan gitu. Kan harus ada ini kan. Mereka kan misalnya sebetulnya kerjanya mungkin mohon maaf ya, mungkin eh, pekerjaan yang tidak eh, di tempat yang bersih misalnya. Seperti itu. Misalnya mohon maaf ya, misalnya pemulung seperti itu ya. Seperti itu pemulung itu kan dia punya aset itu. Asetnya ya barang bekas. Tapi kadang kan dikumpulkan begitu saja. Yang kita lihat seperti itulah itu harus didefinisikan seperti itu. Kalau enggak mungkin kan harusnya enggak boleh ya. Misalnya kalau ada pengklasifikasian. Kalau eh, yang tidak punya pekerjaan tunawisma gitu, itu kan pastinya dilatih dulu di dinas sosial, kemudian sampai dia mempunyai keterampilan baru bekerja kan gitu.
Nah, itu pun juga sama. Stakeholder dari pemukiman itu bagaimana, Pak? Behavior-nya harus tahu. Misalnya dia orang nelayan ya, yang dulu yang di Jakarta itu yang nggak mau mana itu ya pertama awal-awal Pak Jokowi itu ya, seperti itu. Dia memang kegiatannya menelayan seperti itu, tapi kemudian dipaksa jadi pemukiman apa vertikal seperti itu dia nggak mau. Ya, bagaimana cara merumuskannya? Ya, harus sesuai dengan ini. Kalau oh di transformasi misalnya pelatihan oh yang di bawah pelatihan untuk menjadi nelayan kan tidak hanya cari ikan aja tuh Pak. Ya istrinya bisa atau ibu-ibunya itu bisa oh ini diolah menjadi turunan produk perikanan laut seperti itu apa seperti itu disediakan zona-zona yang memungkinkan. Nah kemudian diberi akses atau ruang untuk eh, perdagangan seperti itu. Nah itu akhirnya kan kemudian yang itu terjadi yang kemudian di delivery itu yang di kalau tidak salah di mana itu yang di Jakarta itu seperti itu. Nah itu bisa dirumuskan seperti itu Pak. Ya itu komponennya di dan semua. Saya kira itu Pak Usop ya. Ya baik Pak. Ada lagi Pak Makasih. Bapak Ibu yang mau komen nanggapi dari punya Pak Usop. Terus ini Pak Usop, nah ini kan kita sudah pertemuan ke ini nih ya ke 4 lebih kan. Ya ini teman-teman yang lain ya yang sudah mulai ini minimal 3 lembar pertama ya. 3 lembar pertama itu latar belakang, identifikasi masalah, kemudian rumusan masalah dan tujuan sampai sampai ke referensi ya, referensi ya, literatur review seperti itu. Dan nanti setelah UTS ya, setelah UTS-nya apa? UTS-nya ya dari presentasi Bapak Ibu sekalian. Di belum ke saya belum melihat ke metodologinya. Ya nanti metodologinya bagaimana ya itu yang harus dikonsepkan. Dan nanti waktu analisis ya kita bareng-bareng nanti apa misalnya analisis yang potensi demand lah. Analisis potensi demand itu kan nanti kita misalnya dengan statistik ya kita workshop bareng-bareng lah gitu. Setelah nanti saya ajari untuk softwarenya, kemudian Bapak tinggal ada data kita delivery kita running gitu. Kalau enggak nanti ya yang analisis yang itu eh, analisis ekonomi tekniknya ya, analisis IRR-nya, kemudian BP-nya, kemudian back period-nya dan sebagainya itu nanti sambil disiapkan datanya. Sehingga kalau Bapak Ibu sudah siap dengan data yang siap running, ya itu tinggal running gitu. Sudah bahan untuk yang sudah dikerjakan seperti itu. Ada lagi? Silakan Pak. Atau cukup mungkin next presenter, silakan Bapak Ibu yang mau presentasi. Saya kira dijadwal saja Pak ya Pak Seto ya. Ya, baik, Pak. Ya, yang sudah siapa, yang belum siapa, nanti agendanya siapa gitu, nanti kita apa bahas satu-satu gitu. Oke, Pak. Eh, Silakan Pak Seto di anu dulu Pak dibuat tabelnya Pak di Excel itu yang belum siapa, yang sudah siapa. Saya tinggal dulu Pak ya, ini ada saya belum ini asar ini. Silakan diskusi dulu sambil saya tunggu jadwalnya dari Pak Seto ya dan teman-teman didiskusikan dulu. Saya asar dulu Pak ya. Mohon maaf. Mohon maaf. Baik, Pak. Kemarin yang udah siapa aja ya? Saya, Pak Zul. Udah Pak Bayu, Pak Zul, Pak Fajar, Pak Usup, sama saya. Baru 5.
Pak Sumarin juga sudah. Pak Sumarin sudah, tapi kan waktu itu belum yang sama Pak Juang tuh Pak, kita masih diskusi pribadi. Oh, sama dong. Kalau saya juga kan gitu, sama. Pak Fajar bukannya kemarin udah. Oh, itu termasuk ya? Apa mau presentasi lagi? Oh, 2 kali. Mau 2 kali nggak apa-apa. Nggak, yang lain aja dulu. Yang lain aja dulu. Cuman Kasihan. tanya. Itu saya form untuk jatah itunya, formnya udah saya sharing ya di Google Drive. Jadi tinggal diisi. Di kelas ini memang 12 ini ya. Langsung dibuat aja. Ya Pak, sebentar Pak. Di-share. Tuh, dua, sing, fa, sing. Yes. Salah. Terus kan. Kang, itu tanggalnya jadi berubah gitu, Kang. Astagfirullah. Jadi tiap hari presentasinya. Ampura. Jadi minggu depan siapa Pak yang presentasi kira-kira? Kalau sekarang masih bisa nggak ya? Sekarang sampai jam 5 sih harusnya presentasi. Pak Iqbal mau Pak? Bolehlah, bentar baru dikit tapi Nggak apa-apa. kemarin saya juga dikit. Beda dikitnya Pak Bayu mah, Apa bedanya? Tugas yang baik adalah tugas yang selesai. Betul sih. Nggak usah terlalu ideal. Dianggap selesai. Ya udahlah, Belum tentu bismillah lah. selesai, dianggap selesai. Pak Wildan kapan mau presentasi? Waduh, yang pasti sih bukan minggu depan. Iya, ada Minggu depan pembenaran. kan saya sama Kang Wildan itu studio.
Alasan. Iya, jangan minggu depan gitu. Minggu depan saya aja nggak apa-apa. Oke, jadi Bang Usup, kita filsafat tuh November ya? Iya di Novemberan. November. 3 lembar itu lembar pertama. Lembar pertama itu kan pendahuluan ya. Pendahuluan isinya kan permasalahan, latar belakang permasalahan, rumusan masalah dan tujuan. Ya, lembar kedua misalnya literatur review. Literatur review tapi yang terkait dengan itu berarti teori yang menguatkan itu. Pastinya teori ekonomi teknik dan skop yang akan ditinjau. Misalnya kalau gedung ya gedung, kalau kemudian terkait dengan tadi apa rusun Nawa tadi rusun sederhana itu ya itu teori yang terkait dengan itu. Kemudian yang ketiga ya yang itu kan sudah 3 lembar tuh ya yang sudah 3 lembar. Kemudian 3 lembar yang kedua itu adalah metodologi dan analisis data. Ya analisis data itu pastinya sebelum analisis data ada penyajian data. Ya, metodologinya Bapak rumuskan dengan diagram Euler, flowchartnya, analisisnya. Oh, skemanya seperti ini, saya tahapan analisisnya seperti ini. Berarti ada flowchartnya. Nah, flowchart itulah nanti yang kemudian isinya apa? Kalau misalnya kan pasti ada data yang akan dianalisis. Misalnya data primer ini, datanya ini. Nah, kalau misalnya lalu lintas mau menganalisis eh, apa itu menganalisis kemacetan ya. Berarti kan datanya ada volume lalu lintas dan eh, kapasitas jalan seperti itu. Sehingga bisa tahu kemacetannya. Nah, seperti itu contoh seperti itu. Nah, itu analisis data, teknik analisis datanya. Nah, tadi karena ini di ekonomi berarti kan ada yang namanya tadi cash flow-nya. Cash flow-nya itu dari inflow-nya dan outflow-nya. Inflow-nya dari mana dia? Outflow-nya apa aja kan gitu. Nah, itu di pembahasan nanti. Di pembahasan itu sampai dengan menganalisis oh ini analisis ekonomi teknisnya ya, analisis ekonomi teknisnya sampai dengan eh, eh, pengembangan yang dimaksud. Nah, pengembangan yang dimaksud kan pasti berbeda setiap setiap apa itu subjek yang disajikan gitu. Nah, dengan seperti itu nanti kita tahu apa udah oh ini sudah sesuai dengan hasilnya template-nya. Nah, itu di mudah-mudahan di minggu kedua Desember lah ini. Ini udah selesai gitu. Seperti itu. Ada pertanyaan, Pak, dari yang saya sampaikan? Ini targetnya seperti itu, Pak Seto ya, dan Bapak Ibu sekalian ya, yang lainnya. Ada yang ditanyakan? Silakan. Contoh tugas misalnya. Perlu contoh tugas ya, Pak? Perlu, Pak. Perlu Prof. Sangat perlu sepertinya biar lebih kebayang, Pak. Ya, insya Allah minggu depan saya delivery ya contoh tugasnya ya. Tapi ini Pak apa progres ini nanti dipenuhi teman-teman gitu ya. Jadi kalau meleset sedikit eh, biasanya nanti agak melesetnya di format ininya, format papernya.
Oke, berarti ini ada lagi yang mau presentasi? Jadi kita ketemu pasti ada progres gitu. Prof, Izin Pak. izin Prof, terkait Ya, tugas ini papernya sampai terbit apakah accepted sampai accepted, Pak. Kalau sampai terbit bagus, misalnya itu saya langsung ini Pak, nilainya dari sekarang. Misalnya Pak, ini Pak, tadi Pak Usop ya yang usul ya. Pak, ini paper saya sudah terbit dengan format yang seperti ini terkait dengan ekonomi pengembangan proyek. Nilainya nggak usah nunggu besok, langsung saya kasih nilai A, gitu. Itu Pak Usop. Jadi nilainya terbuka Pak. Nilainya sudah Sinta 4 langsung nilai A gitu. amin, mudah-mudahan Prof. Ya, accepted bisa A, bisa amin atau nanti ya kalau pengen maksimal ya kita usahakan kan gitu. Saya inginnya nilainya A semua gitu loh. Ya, Amin. ya gitu. Makanya harus ini apa? Tapi accepted tapi tidak ekonomi pengembangan proyek ya apa ya? Ya ini ya belum bisa A, tapi accepted Pak gitu. Ya mohon maaf nanti ya tidak sempurna nilainya kan gitu. Ya. Jadi dari sini kan kita sudah dorong nih. Di sini sudah ada nilai, di sini sudah ada nilai, dan nilainya ada nggak usah ditutupi. Ini terbuka nih. Temannya juga sudah bisa menilai temannya ini. Misalnya nanti Pak, saya ini dapat A, teman saya dapat A tapi nggak pernah masuk misalnya gitu. Ini Pak, nanti nggak akan protes seperti itu. Kita terbuka aja bareng-bareng. Ya kita bekerja bareng-bareng gitu. Ingin mendapatkan hasil yang maksimal bareng-bareng gitu. Ya, seperti itu Pak. Jadi sifatnya open seperti itu ya. Ini tidak open book kan? Tidak open book, tidak ini istilahnya open apa ini ya? Sudahlah ini open segalanya lah gitu ya. Ya, harapan saya menghasilkan nilai yang maksimal semua. Tapi ada outcome-nya. Ya, itu kan baru output ini. Outcome-nya apa? Outcome-nya ya Pak. Kan Bapak Ibu semua kan mau tesis kan harus ada syarat ini kan, publikasi kan. Ya, itu sudah langsung jadi publikasi. Dulu Pak, ya ini apa ini? Kenapa ya dulu di kita dulu di S2 itu kadang lebih dari ini Pak ya, 2,5 tahun ya. Itu karena seperti itu Pak. Jadi by teori selesai dulu, terus baru ke riset, kemudian publikasi. Seperti itu. Nah ini target kita ya dengan Prof Asep itu kan kalau bisa 1,5 bisa, why not gitu. Caranya gimana ya? Kita orientasi tadi by project yang dimaksud gitu. Seperti itu. Ya. Bahkan 1,5-nya kadang ini Pak, ada yang istilahnya itu ya lebih perfect ini, tidak 1,5-nya di akhir tapi 1,5-nya di depan gitu. Itu ada yang seperti itu. Itu kan kalau memang benar-benar berkualitas gitu. Nah, sekarang kan ada program percepatan S1 sampai S3 itu cuma berapa tahun, Pak? Nah, itu kalau dilihat, Pak, itu kan S2 cuma setahun gitu. S1-nya cuma berapa tahun, S3-nya Pak berapa tahun. Itu gitu. Outputnya apa? Outputnya ya tadi publikasi. Publikasi yang menghasilkan ya bereputasi. Karena pasti di dalam publikasi itu kan ada basic data dan analisis metodologi yang kuat di situ. Nah, ini di sana. Seperti itu. Ya, nah ini dan satu outcome-nya. Nah, outcome sekarang kan orientasi kan outcome based education. Outcome-nya itu apa? Outcome yang dimaksud. Ya. Ya nanti kalau D1 ada outcome-nya. Outcome-nya dia punya SKK gitu loh. Harus didorong ke sana. Outcome-nya itu ke sana SKK. Nah, kalau SKK berarti
lulus S1 dia harus punya SKK berapa kan gitu. SKK yang sebelum ini loh ya. Kalau syaratnya S1 itu kan kalau SKK S1 itu kan level 6 ya. Level 6. Padahal level 6 itu kalau mau buat SKK level 6 itu harus lulus S1 dulu. Kan gitu. Ya itu kan pasti nggak mungkin kan. Lulus dulu baru buat level 6. Kan gitu kan syaratnya ijazah. Nah, caranya gimana supaya bisa outcome ada base education-nya itu ya sesuai dengan tadi kalau Drahmen lulus juru ukur ya sebagai juru ukur ya berarti dia lulus ukur tanah ya itu sudah bisa jadi juru ukur. Nah, itu harus punya SKK level 4 seperti itu sudah sampai ke sana. Nah itu mengacu ke sana Pak. Nah di teknik itu ya itu akreditasi yang di teknik itu mengacu Washington Code ya. Nah itu Washington Code kalau di Indonesia masih 1.0 Pak. Itu belum include gitu. Nah ini proses include seperti itu didorong. Kalau dulu program dulu itu link and match seperti itu ya. Nah ini di yang di Malaysia itu sudah 2.0 yang sama-sama standar Washington Code tapi 2.0. Jadi sudah SKK ini sudah terbit di mata kuliah di proses itu. Nah, kalau dulu zaman kita sederhana lah, zaman dulu misalnya kita lulus ukur tanah atau gamtek gitu ya, kan sudah bisa kerja sebagai draftman Pak gitu. Tapi kan tidak formal gitu, tidak formal sebenarnya. Nah, ini nanti diformalkan, link and match-nya seperti itu. Nah, sekarang makanya mahasiswa saya yang magang MBKM itu sudah kerja apa baru magang sudah bekerja Pak, gajinya sudah UMR seperti itu. Saya sudah punya beberapa mahasiswa seperti itu. Ya, link and match dengan antara risetnya dan mata kuliahnya seperti itu. Ya mudah-mudahan kalau S2 kan sudah kerja pasti ya yang teman-teman yang di praktisi ini sudah bekerja. Nah, apa yang perlu didorong sana adalah rekognisi pengakuannya. Ya, pengakuannya kalau oh ini konteks saintifik apakah sudah memenuhi syarat ya yang sudah dikerjakan itu sudah mengacu ke saintifiknya. Nah, itu kan pasti ada rekognisi pengakuan. Ya pengakuannya gimana? Ya dengan publikasi. Oh ini orientasi ke sana, ke arah riset kan gitu, ke arah publikasi pengakuan bahwa ini yang dirumuskan ini sudah diakui secara saintifik gitu. Ya. Saya kira itu Bapak, ya Pak Ibu sekalian. Silakan nanti kita lebih terprogram ya di, ya mohon maaf beberapa ini kan agak sedikit belum maksimal programnya. Nah, ini mudah-mudahan ini kita target ini sudah terprogram seperti itu. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Pak. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita ketemu minggu depan, Pak ya. Baik, Pak. Jadi nanti juga di ini Pak Seto ya, ada tadi kan sudah ada nama-namanya itu di Cawang nanti kasih kolom yang untuk checklist saya udah sampai ke apa ini? Sudah sampai ke rumusan masalah belum, tujuan belum, metodologi belum gitu. Nanti yang kemarin dipresentasikan dikirim ke saya di Google Drive. Ya, Oke, buat Pak. Google Drive per folder dikirim ke saya. Oke ya, saya kira itu Bapak-Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian. Sampai ketemu insya Allah minggu depan dengan progres yang sudah dijadwalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama.